Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lainatul Hasana ingin mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas, yaitu dengan judul Peningkatan Minat Baca Siswa tentang Sejarah Peradaban Islam melalui penugasan literasi berbasis e-book pada siswa kelas 8 semester genap di SMP Miftahul Falah tahun pelajaran 2019-2020. Adapun latar belakang masalah, yaitu sebagaimana diketahui bahwa semua kegiatan yang menyangkut mengenai kegiatan pembelajaran pasti tersirat manfaat yang didapat oleh setiap orang, termasuk dalam membaca. Banyak sekali manfaat yang didapat oleh seorang ketika selesai melakukan kegiatan membaca, entah membaca buku yang menyangkut pembelajaran, materi perkuliahan, serta buku mengenai sastra. Manfaat membaca merupakan kegiatan yang penting dalam kegiatan sehari-hari, karena membaca tidak hanya memperoleh informasi tetapi berfungsi sebagai alat untuk memperluas pengetahuan seseorang mengenai kehidupan. Membaca akan meningkatkan kemampuan memahami kata dan meningkatkan kemampuan berpikir, serta meningkatkan kreativitas dan juga berkenalan dengan gagasan-gagasan baru. Semakin berkembangnya teknologi dapat mempermudah segala aspek kehidupan termasuk dalam bidang pendidikan. Teknologi dapat dimanfaatkan sebagai sarana mempermudah peserta didik untuk mendapatkan sumber bacaan, terlebih pada masa kini. Berkaitan dengan adanya kebijakan sekolah daring, bahan bacaan dapat dihadirkan melalui buku elektronik atau e-book. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang diperoleh adalah bagaimana peningkatan minat baca siswa tentang sejarah peradaban Islam melalui penugasan literasi berbasis e-book pada siswa kelas 8 semester genap di SMP Miftahul Falah tahun pelajaran 2019-2020. Adapun kajian pustaka yaitu terdiri dari 3, yaitu yang pertama minat baca, yang kedua literasi, yang terakhir e-book. Menurut pendapat Ginting, minat baca adalah bentuk-bentuk perilaku yang terarah guna melakukan kegiatan membaca sebagai tingkat kesenangan yang kuat dalam melakukan kegiatan membaca karena menyenangkan dan memberi nilai. Lebih lanjut, Darmono menyatakan bahwa minat baca merupakan kecenderungan jiwa yang mendorong seseorang berbuat sesuatu terhadap membaca. Minat baca ditunjukkan dengan keinginan yang kuat untuk melakukan kegiatan membaca. Yang kedua yaitu literasi. Secara etimologis, literasi berasal dari bahasa Latin litera yang memiliki pengertian sistem tulisan yang menyertainya. Literasi adalah hak asasi manusia yang fundamental dan pondasi untuk belajar sepanjang hayat. Hal ini penting sepenuhnya untuk membangun sosial dan manusia dalam kemampuannya untuk mengubah kehidupan. Pengertian literasi dalam arti sempit adalah kemampuan untuk membaca dan menulis. Sementara National Institute for Literacy mendefinisikan bahwa literasi adalah kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan. Yang terakhir yaitu e-book. E-book adalah salah satu teknologi yang memanfaatkan komputer untuk memberikan informasi dalam bentuk yang lebih ringkas, singkat, dan dinamis. E-book mampu mengintegrasikan suara, grafik, gambar, animasi maupun movie sehingga informasi yang disampaikan lebih kaya dibandingkan dengan buku konvensional yang biasa kita baca di perpustakaan. Adapun metode penelitian dari proposal ini yaitu bisa dilihat dari desain penelitian, yaitu yang terdiri dari perencanaan, tindakan, pengamatan atau observasi dan refleksi, dan terdiri dari 2 siklus, yang pertama siklus 1, yang kedua siklus 2. Lanjut pada perencanaan tindakan. Pada tahap ini, penelitian yang dibantu oleh guru pada kelas yang bersangkutan merumuskan dan mempersiapkan rencana jadwal pelaksanaan tindakan, rencana pelaksanaan pembelajaran, materi atau bahan pelajaran sesuai dengan pokok bahasan, lembar kerja siswa, lembar penilaian hasil belajar, instrumen, lembar observasi, dan mempersiapkan kelengkapan lain yang diperlukan dalam rangka analisis data. Yang kedua yaitu pelaksanaan tindakan.
Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi daripada tindakan yang telah ditetapkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Secara operasional, tindakan dalam proses pembelajaran dilaksanakan oleh peneliti selaku guru dan dibantu oleh seorang observer, pendamping yang berperan sebagai penilai. Tindakan inilah yang menjadi inti dari penelitian tindakan kelas, sebagai upaya peningkatan kinerja guru untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga yaitu observasi. Adapun fungsi dilakukannya observasi atau pengamatan adalah untuk mengetahui sejauh mana perharian dan aktivitas proses belajar siswa dalam latihan mengenal teknik kantong roda. Yang terakhir yaitu refleksi. Refleksi merupakan analisis, sintesis, interpretasi, dan eksplanasi terhadap semua data atau informasi yang dikumpulkan dari penelitian tindakan yang dilaksanakan seperti yang dikemukakan oleh Muslihuddin. Data yang telah terkumpul kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan analisis dan interpretasi sehingga dapat diketahui akan hasil dari pelaksanaan tindakan yang dilakukan. Hasil analisis dan interpretasi tersebut sebagai dasar untuk melakukan evaluasi sehingga dapat diketahui akan berhasil tidaknya tindakan yang telah dilaksanakan dengan tujuan yang diharapkan. Adapun subjek, tempat, dan waktu penelitian, yaitu penelitian ini adalah siswa kelas 8A di SMP Miftahul Falah Silo tahun pelajaran 2019-2020 yang berjumlah sebanyak 28 siswa dengan rincian 12 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Adapun tempat penelitian, yaitu penelitian ini dilaksanakan di kelas 8A SMP Miftahul Falah Silo, dan waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2019-2020 yang dimulai pada tanggal 16 April sampai dengan 18 April 2020. Adapun instrumen pengumpulan data yaitu ada dua. Yang pertama tes. Tes dalam penelitian ini mengumpulkan data dilakukan menggunakan instrumen tes berupa penugasan membuat karangan ulasan di e-book serta sejarah peradaban Islam yang telah diberikan oleh guru. Yang kedua yaitu wawancara. Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk memperoleh data yaitu sebagai berikut. 1. Tindakan yang dilakukan akibat adanya kebijakan sekolah daring, dan 2. Kondisi yang dialami berkaitan penugasan literasi tersebut. Selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama yaitu tes. Berdasarkan hasil tes dengan penugasan membuat karangan ulasan di e-book tentang sejarah peradaban Islam, peneliti mengolah untuk mengetahui nilai total perolehan dengan menggunakan rumus. Yang kedua, wawancara. Untuk penyajian data dari wawancara, maka peneliti mengambil langkah-langkah analisis data. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif, model dari Mills dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Adapun hasil penelitian pada siklus 1 yaitu terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan di sini yaitu terdiri dari identifikasi masalah dan penetapan alternatif pemecahan masalah. Yang kedua, menyusun perangkat pembelajaran sebagai pegangan dalam melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, menata skenario pembelajaran pada siklus 1. Yang keempat, mencari informasi mengenai ringkasan materi sejarah peradaban Islam yang akan digunakan oleh siswa pada saat proses pembelajaran berupa penugasan membuat karangan ulasan di e-book. Terus yang terakhir, menyiapkan instrumen pengumpulan data berupa beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada guru dan siswa mengenai pembelajaran dengan penugasan literasi berbasis e-book. Yang kedua yaitu pelaksanaan tindakan, yang terdiri dari guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan skenario pembelajaran yang telah disiapkan. Kemudian guru menyuruh siswa
membaca beberapa e-book tentang sejarah peradaban Islam. Yang ketiga, guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan skenario pembelajaran yang telah disiapkan. Selanjutnya, guru melaksanakan pembelajaran dengan penugasan literasi berbasis e-book. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Siswa membaca e-book tentang sejarah peradaban Islam. Kedua, siswa mencatat hal penting. Yang terakhir, siswa kemudian menulis kembali atau menyimpulkan hasil bacaan dan catatannya sekaligus mengomentari e-book. Yang ketiga, observasi. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara siklus 1 dalam proses pembelajaran, guru sudah menerapkan metode literasi. Dari pengamatan tersebut diketahui sejauh mana minat belajar siswa atau minat baca siswa dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama yaitu kehadiran siswa dalam forum. Yang kedua, kedisiplinan siswa dalam mengumpulkan tugas. Yang terakhir yaitu kemampuan siswa dalam mengerjakan tugas literatur. Yang terakhir yaitu refleksi. Refleksi ini dilakukan untuk mengkaji dan memproses data yang didapat saat melakukan pengamatan atau observasi tindakan. Kemudian hasil refleksi digunakan untuk memperbaiki pada tahap perencanaan siklus 2. Dari hasil pengamatan pada siklus 1 menunjukkan minat baca siswa cukup tinggi dalam mengerjakan tugas dengan menggunakan metode literasi berbasis e-book dalam materi sejarah peradaban Islam. Akan tetapi pada tahap selanjutnya akan diketahui apakah metode ini dapat dikembangkan atau tidak.